Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Isya rahimakumullah, untuk kesempatan ini kami kepingin menyegarkan ulang tentang kalimat thayyibah, rukun Islam pertama yang merupakan pijakan awal diterima keislaman kita dan keimanan kita ketika kita menyatakan dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini ada dua unsur dasar. Yang pertama, la ilaha itu namanya an-nafyu, penolakan. Yang kedua, illallah, kecuali Allah, itu namanya al-isbat. Penolakan dan penetapan ini disebut rukun tauhid. Jadi kita tahu rukun wudhu, rukun sholat, sekarang kita mengulang rukun tauhid. Rukun tauhid ada dua, yakni an-nafyu dan al-isbat. Maka untuk bertauhid ini Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Jadi untuk mengatakan tauhid, kita harus punya ilmu, kita harus berdasar kefahaman dan kesadaran. Mungkin kami akan kemukakan sebuah ilustrasi biar agak mudah difaham tentang bagaimana tauhid itu. Misalnya dari pedalaman Jawa Tengah ada satu keluarga transmigran swakarsa ke Balikpapan. Keluarga Pak Jumeno bawa istri yang bernama Mbok Juminah, bawa anak sematawayang yakni Juminem karena dia lahir Jumat Kliwon, sementara Juminem adalah Sweet 17, sehingga belum lama di Balikpapan banyak pemuda jatuh hati. Katakanlah pemuda dari Sulawesi Tenggara, Laude, jatuh hati. Dari Sulawesi Selatan si Pacok juga jatuh hati. Ada dari Banjar si Nanang, ada juga dari Sunda si Ujang. Kita bisa bayangkan kalau seorang Juminem dijatuhi 4 buah hati secara bersamaan, maka dia berada dalam kondisi free of choice, ada kebebasan untuk memilih, sehingga dia harus melakukan ikra, melakukan pengamatan sehingga faham siapa mereka itu. Setelah difahami, diamati, ternyata masing-masing punya kelebihan. Bacok yang sangat pemberani, Laude yang nampak jujur dan lugu, sementara Nanang yang begitu cerdas, Ujang yang sangat tampan. Dia pun akhirnya bingung. Pokoknya siapa yang melamar duluan itulah yang diterima. Katakanlah yang melamar duluan adalah Bacok. Sehingga Pak Jumeno menikahkan Juminem dengan Bacok. Pak Jumeno menjabat tangan Bacok. Ya Bacok, wahai Bacok, aku nikahkan kamu dengan anakku Juminem lewat mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maka Bacok menerima, aku terima pernikahannya, sah. Karena ini pernikahan sederhana saja, sebulan kemudian tiba-tiba Laude datang melamar. Wahai Juminem, aku mencintai kamu, aku mau melamar kamu, mau kan jadi istriku? Tentu Juminem mengatakan, maaf Kak Laude, Anda masbuk, Anda terlambat. Aku sudah menjadi istri Bacok. Begitupun Nanang melamar ditolak, Ujang juga ditolak, siapapun ditolak semua karena sudah ada satu yang ditetapkan. Menolak berapapun jumlahnya, itu namanya
an-nafyu, penolakan. Menetapkan satu itu namanya al-isbat. Ini yang disebut dengan tauhid. Jadi tauhid adalah sikap menolak berapapun jumlahnya dan menetapkan satu. Tapi itu harus berdasar kesadaran, fa'lam, berdasar pemahaman. Maka ketika kita pahami siapa itu Ahura Mazda, Ahriman, Ra'amid, Rasuli kami, Sang Hyang Widiwoso, Sang Hyang Sri, ternyata la ilaha, itu bukan Tuhan kami. Lakum dinukum, la a'budu ma ta'budun. Itu namanya apa? An-nafyu. Ya. Di dalam tauhid memang harus pembatasnya jelas gitu. Tidak boleh ada toleransi. Nah pokoknya lakum dinukum waliyadin. Itu prinsip dasar ya. Tauhid. Nah, kalau sudah tauhid seperti ini, inilah pintu masuk dalam Islam, inilah kunci surga. Asal apa? Istaqomu. Innalladzina qalu rabbunallah summas taqomu. Setelah menyatakan tauhid seperti itu, kemudian istiqomah, konsisten, setia sampai akhir hayat. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Pokoknya inti dalam Islam seperti itu. Nyatakan tauhid, istiqomah sampai hembusan nafas terakhir, pasti surga. Lalu dosa paling besar adalah syirik. Ya, kalau pahala paling besar adalah tauhid, maka dosa paling besar adalah musyrik. Musyrik itu begini analoginya. Misalnya, dulu Juminem sebelum ke Balikpapan sebenarnya sudah mengikat tali kasih dengan tetangganya yang bernama Paiman. Begitu keluarga Pak Jumeno pindah ke Balikpapan, Pak Paiman itu menjadi merasa kesepian. Hari-hari terasa lama berlalu tanpa Juminem di kampung itu. Makan menjadi terasa tidak enak, tidur pun tidak nyenyak karena setiap baring selalu melihat Juminem nampak ada di pelapon. Begitu miring nampak Juminem nempel di dinding. Tengkurep ada pula di kolong. Tak sedetik pun berlalu tanpa bayanganmu. Itu namanya zikir. Ingat terus. Akhirnya dia tidak tahan dengan ditekan rasa rindu itu. Maka Paiman akhirnya menjual kambing sama bebeknya, lalu dia nyusul ke Balikpapan, dicari Juminem, dan ternyata ketemu sudah menjadi istri Baco. Tentu Paiman mengatakan, wahai Juminem, jatuh bangun, aku mengejarmu. Sampai di sini ternyata aku terlambat juga. Teganya kamu menghancurkan hatiku. Teganya. Mungkin Juminem menjawab, maaf Mas, jangan menyalahkan saya. Kamu saya tunggu sekian lama, tidak ada beritanya sama sekali. Terlanjur banyak orang mau melamar saya sebagai wanita. Aku bingung Mas. Oke, meskipun secara formal kamu sudah menjadi istri Baco, tetapi secara informal hatimu dan hatiku kan tidak bisa dipisahkan begitu mudah. Betul kan? Baik, kalau begitu bukalah jendela hatimu biar aku masuk lewat jendela saja. Karena lewat pintu resmi tidak mungkin lagi. Akhirnya si Paiman itu menyewa motor Revo gitu, lalu naik motor boncengkan Juminem melampiaskan kerinduan putar kota Balikpapan. Bagaimana perasaan Baco yang waktu itu lagi jualan durian di pinggir jalan? Melihat Juminem bonceng begitu mesra, hampir Baco tidak percaya terhadap tatapan matanya sendiri. Istriku kah ini begitu dekat, istriku memang. Dia marah besar. Akhirnya tidak konsentrasi berjualan, dia pulang ambil badik, selipkan ke baju, mondar-mandir nunggu Juminem diantar pulang. Adzan maghrib hampir selesai, baru diantar pulang. Marah besar, belum sempat Paiman menghentikan motornya, langsung ditendang itu motor sewaan pun rusak juga. Paiman mau bangkit ditendang juga, Juminem bangkit dijabak sekalian rambutnya, pokoknya marah besar. Kenapa Bacok marah? Tentu jawabnya sangat sederhana. Bacok marah karena diperserikatkan oleh Juminem dengan Paimin. Memperserikatkan inilah yang disebut dengan musyrik.
Jadi musyrik bahasa Indonesianya adalah selingkuh. Begitu. Nah, kalau bacok diperserikatkan itu marah, Allah kalau diperserikatkan oleh hambanya ya, dengan sekutu-sekutu yang lain jauh lebih marah dibanding bacok. Sampai Allah menyatakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak akan mengampuni kalau dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Yang Allah berkenan ampuni adalah dosa-dosa selain itu. Jadi akar segala malapetaka adalah musyrik. Akar segala kebahagiaan adalah tauhid. 5 menit lagi ya. Waktunya tadi dibilang 10 menit maksimal. Jadi Allah menyatakan setelah orang itu beriman bertauhid itu tidak dibiarkan. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia mengatakan iman lalu tidak diuji lagi? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh aku telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Dengan ujian itu wala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Allah mengetahui siapa orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beriman, sungguh-sungguh dalam bertauhid. Wala ya'lamannal kadzibin. Dengan ujian itu Allah pun melihat siapa yang dusta. Saya ambil satu contoh kasus ya. Di Madinah itu ada seorang PSK, pekerja seks komersial. Kalau dulu namanya pelacur, sangat hina. Sekarang terhormat, pekerja karyawati. Namanya Musaikah. Dia berada di rumah bordil milik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik dalam Quran ya. Jadi Abdullah bin Ubay itu orang kaya raya. Seandainya Rasul tidak hijrah ke Madinah, sudah dijamin pasti Abdullah bin Ubay yang akan terpilih menjadi wali kota. Hanya karena Nabi hijrah, akhirnya dia tersisih sehingga dia benci sekali dengan Nabi. Tapi tidak berani mengemukakan kebenciannya karena warganya takut ikut Nabi semua. Jadi dia benci tapi dalam hati. Nah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, si Musaikah pelacur tadi diam-diam rajin taklim, rajin ikut ngaji. Dan ternyata ajaran Quran sangat meresap pada jiwa Musaikah. Sehingga ketika Allah turunkan ayat larangan perzinaan, Musaikah tersadar kalau profesi saya selama ini ternyata dilarang oleh Allah. Sehingga dia kepingin bertaubat. Ternyata keinginan bertaubat untuk bertahan di kalimat la ilaha illallah tadi, Allah merespon dengan ujian. Pada satu ketika datanglah kafilah. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka bermalam di Madinah. Bermalam di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau begitu rumahnya semacam losmen itu atau penginapan. Dia bisa menampung sekian personil kafilah. Pimpinan rombongan minta kepada Abdullah bin Ubay untuk malam itu dia dilayani oleh Musaikah. Dul, masih ada Musaikah di sini? Oh masih. Aku booking malam ini ya. Oke. Katakanlah kontrak ditandatangani. Abdullah bin Ubay pun senang karena pimpinan rombongan berkenan dengan salah seorang gadis piaraannya itu. Tapi betapa kecewanya dia ketika menawari Musaikah karena ternyata Musaikah menolak. Mungkin dia datang ke kamarnya Musaikah. Mus, ini malam kehormatan untuk kamu. Pimpinan kafilah yang berwibawa dan kaya raya itu minta khusus kamu melayani malam ini. Jadi kamu berhiaslah secantik mungkin, berikan pelayanan yang paling memuaskan. Ingat, jaga nama baik perusahaan. Kira-kira begitu. Maaf Pak, mulai sekarang aku stop. Kenapa? Kerja kayak begini dilarang oleh Allah. Dari mana kamu tahu? Aku biasa ngaji kepada Kanjeng Nabi. Ternyata Allah melarang. Jadi aku mau berhenti. Kurang ajar. Muhammad ajarannya sudah mulai mengusik bisnis saya. Begini Mus,
Kalau mau berhenti, Mbok, yuk jangan sekarang. Besok-besok kan masih bisa. Terlanjur aku sudah mengiyakan kepada pimpinan rombongan, jangan bikin malu saya sebagai tuan rumah di hadapan tamu yang terhormat. Layani saja malam ini, baru besok kamu resign. Tidak apa-apa. Anu sih Pak, aku tidak bisa menjamin kalau umur saya bisa bertahan sampai besok. Kalau nanti malam aku mati, lalu dalam kondisi berbuat maksiat, bagaimana pertanggungjawaban saya di hadapan Yang Maha Kuasa? Mulai sekarang aku mau berhenti apapun yang terjadi. Kamu sejak ikut Muhammad kok jadi keras kepala ya? Terserah Bapak bilang apa. Akhirnya Musaika disiksa sampai pingsan. Ringkas cerita, kira-kira larut malam dia mulai siuman, mungkin pandangan berkunang-kunang. Tetapi tekad semakin kuat. Aku memang harus tinggalkan rumah jahanam ini. Pagi hari dia menuju ke masjid Nabi. Ya, dia menghadap kepada Nabi. Wahai Nabi, perkenankan kami menghadap. Perkenalkan nama Musaika, profesi PSK, alamat di rumah Pak Abdullah. Adapun niat kami menghadap kepingin bertobat. Apakah Nabi dengan ajaran suci berkenan menerima saya, seorang yang telah berlumuran dosa dan noda? Bagaimana kami Nabi? Nabi Muhammad tidak bisa memberikan jawaban dan menyarankan Musaikah untuk istirahat di rumah sahabat sambil mohon pada Allah SWT. Pada akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran atas kasus ini. Pada surah An-Nur ayat ke-33. Saya bacakan potongan ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i. Jangan kau paksa anak gadis itu untuk melacur. Jadi ini ayat untuk para siapa? Turun untuk Germo, untuk mucikari, untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Germo juga ada ayatnya dalam Quran. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha. Jangan kau paksa anak gadis itu pelacur. In aradna tahassunan, sementara dia sudah kepengin menjaga diri, kepengin bertaubat. Kenapa kau paksa? Litabtaghu aradul hayati dunya, karena kamu kepengin mendapat keuntungan duniawi. Nah, kalau pimpinan rombongan terpuaskan kan devisa mengalir terus. Di akhir ayat Allah katakan, wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Siapa yang paksa mereka, sesungguhnya Allah kepada mereka yang dipaksa itu ghafur, Allah mengampuni semua dosanya. Rahim, Allah memberikan kasih sayangnya. Inilah seorang pelacur yang setelah dia menyatakan ketauhidannya, beriman pada Allah, meskipun ujian yang menimpanya, tetap dia istiqomah dalam keimanannya itu. Ya. Maka orang seperti ini pun akhirnya diabadikan dalam Quran bahwa inilah pelacur yang diampuni semua dosanya dan disayangi oleh Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang yang menyatakan Tuhan kami Allah, raditu billahi robba, kemudian dia istiqomah, insya Allah tatanazzalu alaihi malaika, malaikat pun turun untuk mengkawal kehidupannya. Allah takhafu wa la tahzanu, hidup dia tidak akan sedih, tidak akan panik, tidak akan takut. Wabshiru bil jannah, dia akan selalu optimis karena di depan ada surga yang menanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.